Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doroti Dara, nomor absen 9 dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Faiza Runisa, absen 12 dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Raisa Naila Fathia Fadlur Rahman, absen 28 dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Tiana Fitriasari, kelas 12 IPS 1, nomor absen 31. Nama saya Yanuar Cahya Robianto, absen 34 dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Yeski Kaya Panggabean, absen 35 dari 12 IPS 1. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya PKI di Madiun pada 1948. Nah, di mana peristiwa ini tidak terlepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin, di mana Amir Syarifuddin pada saat itu menandatangani perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville ini sangat merugikan bagi Indonesia dan sangat menguntungkan bagi Belanda, di mana wilayah Indonesia hanya sepertiga wilayah Jawa dan Sumatera, yaitu meliputi Jogja, Jawa Tengah, dan Sumatera. Nah, pihak Belanda akhirnya menguasai Madura, Jawa, ataupun wilayah lainnya. Nah, banyak warga ataupun pemerintahan pada saat itu menyalahkan Amir Syarifuddin. Nah, akhirnya wakil presiden yaitu Muhammad Hatta menyusun kabinet baru dan tersusunnya tanpa melibatkan golongan kiri ataupun golongan sosialis. Nah, hal itu menyebabkan Amir Syarifuddin merasa kecewa kepada Muhammad Hatta. Nah, akhirnya itu Amir Syarifuddin membentuk PKI atau membentuk FDR. Nah, PKI juga menolak rasional jumlah prajurit TNI karena dapat mengurangi kader PKI di TNI. Selanjutnya itu akan dilanjutkan latar belakangnya oleh teman saya yaitu Tiana Fitriasari. Jadi saya akan memberikan sedikit penjelasan untuk melengkapi latar belakang pemberontakan PKI Madiun yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi pemberontakan PKI Madiun ini tidak lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Pada saat itu ia menandatangani sebuah perjanjian yaitu perjanjian Renville, di mana perjanjian tersebut ternyata sangat merugikan bangsa Indonesia. Jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin ini membuat ia kecewa. Dan pada tanggal 28 Juni 1948 di Jogja ia membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR, di mana FDR ini merupakan golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri. Kalau PKI, Partai Komunis Indonesia ini merupakan salah satu kekuatan dari FDR itu sendiri. FDR ini bukan hanya terbentuk dari sekelompok masyarakat tetapi melibatkan beberapa partai seperti yang tadi PKI, Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan itu menjadi kekuatan untuk FDR ini merebut kembali kabinet pada sistem pemerintahan yang berjalan pada saat itu. Nah, kekecewaan karena perjanjian Renville ini merugikan bangsa Indonesia, akhirnya banyak rakyat Indonesia dan pemerintah yang menyalahkan Amir Syarifuddin pada saat itu karena Amir Syarifuddin ini menjadi perwakilan bangsa Indonesia dan Presiden Soekarno menyuruh Hatta untuk membentuk kabinet baru, dan kabinet baru ini tidak ada keikutsertaan golongan sosialis kiri. Itu dia penjelasan dari saya untuk melengkapi sedikit penjelasan tentang latar belakang pemberontakan PKI Madiun yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Sekarang masuk ke gerakan yang dilakukan oleh PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun ini terjadi karena mereka memiliki cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Republik Soviet Indonesia yang kemudian akan pro terhadap komunis dan juga Soviet. PKI ini berhasil menarik partai dan organisasi kiri dari FDR, petani, dan juga buruh untuk bergabung di dalam PKI. Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini berupa siapapun yang menentang atau menghambat pergerakan dari PKI ini, termasuk di dalamnya pejabat pemerintah,
pemimpin partai dan juga santri, mereka akan diancam dibunuh atau dimusnahkan. Saya akan menjelaskan mengenai proses gerakan separatis PKI di Madiun. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah. Namun, ketika golongannya terlimpar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang oleh Musso. Ia pun memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Sejak saat itu, gerakan PKI semakin merajalela hingga menguasai dan menduduki tempat-tempat penting di Madiun. Keberhasilan FDR PKI menguasai Madiun disusul dengan aksi penjarahan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap musuh PKI. Mereka tidak segan-segan menembak hingga melakukan berbagai tindakan fasisme, sehingga pada akhirnya membuat masyarakat yang ada di Madiun ketakutan. Selain itu, para pimpinan Masyumi dan PNI ditangkap dan dibunuh. Orang-orang yang dianggap sebagai musuh PKI juga ditembaki. Bendera merah putih dirobek dan diganti dengan bendera merah berlambang Palu Arit. Selain itu, potret Soekarno pun juga diganti dengan potret Musso. Pada tanggal 18 September 1948, tepatnya sebelum Fajar, sekitar 1.500 pasukan FDR PKI bergerak ke pusat kota Madiun dan menyerang CPM, TNI, dan aparat pemerintahan secara mendadak. Perlawanan senjata pun terjadi, dan FDR PKI pun berhasil menguasai tempat-tempat strategis di Madiun. Di waktu yang sama, PKI juga mengirim 1.000 pasukan untuk menyerang Magetan, dan di sana, FDR PKI juga menangkap dan membunuh tokoh-tokoh Masyumi dan PNI. Meski tidak sama dengan aksi serangan di Madiun dan Magetan, yang secara sukses mengambil alih pemerintahan, PKI juga melaksanakan penyerangan mendadak di beberapa wilayah seperti Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Purwodadi, Kudus, Pati, Blora, Rembang, dan Cepu. Aksi FDR PKI ini juga meninggalkan banyak sekali jejak pembantaian, seperti masjid dan madrasah dibakar. Bahkan, ulama dan santri-santrinya dikunci di dalam madrasah, kemudian madrasah tersebut dibakar. Tindakan kejam FDR PKI selama menjalankan aksi tersebut pada akhirnya menyulut amarah Presiden Soekarno. Ia pun mengecam tindakan tersebut dalam pidato yang berisi seruan bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, apakah dengan memilih ikut Musso dalam PKI atau mengikuti Soekarno-Hatta untuk memimpin negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Dan pada kali ini saya ingin melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya Dorothy Dara. Jadi, pada tanggal 18-21 September, PKI berhasil membunuh pejabat-pejabat negara baik sipil maupun militer. Ada juga tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pendidikan, dan agama. Tetapi PKI tersebut dapat ditumpaskan oleh para TNI serta rakyat di sekitarnya. Dan ketua partai PKI yang bernama Musso berhasil ditangkap saat ia mencoba menyamar menjadi kusir Dokar. Jadi pada saat itu, saat dia menyamar menjadi kusir Dokar, ia menembak mobil TNI yang ia kira TNI tersebut mengikutinya dari belakang. Padahal TNI tersebut memang tidak sengaja berada di belakangnya. Jadi dia menembak dan terjadilah baku tembakan. Dan Musso terkepung dan terkena tembakan. Lalu ia dibawa ke rumah sakit Ponorogo dan meninggal pada 31 Oktober 1948. Awal Januari 1950, sumur yang diistilahkan Raka yang digunakan PKI untuk mengubur korban akhirnya terungkap. Akhirnya kekejaman PKI saat 1948 dapat disaksikan ribuan warga yang ada di Madiun, dan sebagian warga masih mencari anggota keluarganya yang diculik oleh PKI.
Pada kali ini yang akan saya bahas yaitu biografi tokoh. Yang pertama-tama akan saya bahas yaitu Dr. Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan RI yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Di negeri tirai bambu pada saat itu, Muhammad Hatta menjadi ketua organisasi PI atau Perhimpunan Indonesia. Ini merupakan organisasi para pelajar Indonesia yang ada di Belanda. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta sesuai dengan wasiat yang telah ditulisnya. Kemudian yang kedua yang akan dibahas yaitu Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman ini mempunyai nama lengkap yaitu Jenderal Besar Raden Sudirman. Beliau dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Rembang, Purbalengga. Nah, ayah dan ibunya bernama Karsit, Kartawiraji, dan Siem. Pada tahun 1916, setelah keluarganya pindah ke Cilacap, Sudirman tumbuh dan berkembang menjadi seorang siswa yang rajin, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Pada saat sedang menjadi pemimpin kegiatan militer di Pulau Jawa, kondisi fisiknya terus menurun. Akhirnya memaksa Jenderal Sudirman untuk mundur dari peperangan dan tidak menjadi pemimpin pasukannya secara langsung. Penyakitnya semakin parah, namun semangatnya untuk sembuh tidak berkurang. Pada masa ketika pengakuan akan kedaulatan Indonesia sedang dirundingkan dengan Belanda, pada waktu itu Sudirman sedang dirawat di Sanatorium Pakem dan dipindah ke Magelang pada Desember 1949. Nah, kurang lebih 1 bulan setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda, Jenderal Sudirman wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Kemudian ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Yogyakarta.